berdasarkan visi dan misi masing-masing dari pasangan calon. Kami sebagai pembawa acara akan membacakan nantinya pertanyaan dari para panelis. Ada 3 panelis yang harus kami perkenalkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah Saifuddin Bantasyam, SHMA. Selamat malam. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada Mawardi Ismail, SHM Hum. Selamat malam. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Nasir Aziz, SEMBA. Selamat malam. Kami akan mengundang salah satu perwakilan dari panelis untuk maju ke depan untuk membuktikan kepada kita semua dan juga kepada pemirsa dan juga hadirin bahwa pertanyaan dari para panelis kami dapatkan baru saja dan tidak akan ada yang tahu sebelum kami membukanya pada saat ini. Kami persilakan salah satu untuk mewakili dari tim panelis. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik. Ada 6 amplop di sini, Zakia dan juga hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa masih tersegel. Ini artinya tidak ada yang tahu pertanyaan apa pada malam hari ini. Baik, dan juga untuk waktu menjawab ini kepada para pasangan calon adalah sebanyak 1 menit 30 detik. Dan kami informasikan juga untuk Anda pemirsa dan hadirin bahwa urutan menjawab ini adalah hasil undian yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember kemarin dihadiri oleh dari Komisi Independen Pemilihan Aceh dan juga dari pasangan calon, dari perwakilan pasangan calon. Artinya ini sudah disepakati bersama. Dan yang mendapatkan urutan pertama adalah pasangan calon nomor urut 2. Baik, kita akan buka amplopnya bersama-sama di sini untuk mengetahui pertanyaannya. Pasangan calon nomor urut 2. Iya. Zakaria Salman dan Teguh Alaidin Syah. Salah satu program prioritas Bapak adalah meningkatkan investasi melalui pemberian kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan pemberian insentif. Faktor keamanan tidak Bapak singgung yang faktanya juga sangat menentukan. Pertanyaannya kemudian, apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan tempuh terkait sektor keamanan dalam hubungannya dengan investasi? Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik, kami mulai dari sekarang. Terima kasih. Yang mula kita harus berbaik sama kabupaten. Yang kedua kita harus baik dengan pusat. Pemerintah pusat. Itu baru boleh kita membuat keamanan yang betul dan infrastruktur yang betul. Tetapi kalau bagi saya, pribadi saya dan kami ini, hanya pertama bantuan berupa reskin. Fakir miskin dulu. Bantuan anak yatim, biaya sesuai dan rumah tangga. Itu diutamakan karena di kampung-kampung tak ada rumah. Jadi masalah itu apa dia keamanan. Kalau perut ini sudah kenyang, orang tak berontak lagi. Begitulah saya pikir. Begitulah. Masih ada waktu. Ya, jangka pendeknya seperti itu, raskin, bantuan anak yatim, beasiswa dari rumah duafa. Jangka panjangnya pembangunan infrastruktur publik sarana prasarana, jalan, irigasi, pertanian, perkebunan, lahan, air benih, peternakan, sistem klaster perwilayahan, pantai, nelayan, kemudian pendidikan, kesehatan dengan nilai tambah diolah sendiri, tidak menjual barang mentah. Oleh karenanya sekali lagi bahwa kalau kita sehat tentunya keamanannya akan bisa terjamin. Terima kasih, waktunya sudah berakhir. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2. Baik, dan selanjutnya untuk pasangan nomor urut 4, Zaini Abdullah dan Nasarudin. Pertanyaannya adalah, dalam pilar pertama program, Bapak menyebut akan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat. Kondisi real saat ini, tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di Aceh masih sangat tinggi. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan lakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga pengangguran tersebut? Waktu kita mulai sekarang. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menambahkan komentar. Tingkat kemiskinan Aceh memang relatif 17%. Tetapi itu sudah menurun dari tahun 2011, asalnya adalah 19,5%. Yang kedua, pengangguran juga mengalami penurunan. Oleh karena itu kami sepakat dari pasangan nomor 4, manakala mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka untuk mensejahterakan masyarakat Aceh,
beberapa hal akan dilakukan. Yang pertama adalah seperti yang sudah ditetapkan melalui instruksi gubernur, yaitu pemberian ASI eksklusif yang memberikan masa cuti kepada ibu hamil dan melahirkan yang sebelumnya adalah 3 bulan menjadi 6 bulan 20 hari. Yang kedua adalah membantu saudara-saudara kita yang memang betul-betul tidak mampu membangun rumah akibat kemiskinannya. Oleh karena itu, pembangunan rumah bagi kaum duafa akan dilakukan selama 5 tahun ini sejumlah 25.000 unit rumah, masing-masing 5.000 per tahun. Yang kedua adalah kesehatan, meningkatkan seluruh fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, serta mempermudah regulasi yang berkaitan dengan JKRA yang selama ini mungkin memerlukan penyesuaian dengan BPJS. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan nomor 4. Kita sekarang akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 6. Irwandi Yusuf dan Nova Irwansyah. Bapak menyebutkan bahwa Aceh, SIAT, Sistem Informasi Aceh Terpadu atau SIAT, adalah salah satu program unggulan melalui pengembangan sistem informasi dan database Aceh untuk semua sektor pembangunan dan juga pelayanan. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan tempuh dalam mengembangkan sistem informasi Aceh Terpadu tersebut? Langkah konkret yang pertama yaitu dengan pendataan semua potensi Aceh dan juga pendataan semua problem-problem yang mungkin timbul di Aceh. Seperti angka kemiskinan, angka kesakitan atau mobilitas. Lalu kita buat dia dalam tabulasi dan bisa diakses secara online. Yang oleh demikian dapat digunakan data-datanya sebagai bahan atau dasar perencanaan ke depan. Dan kemudian hal ini juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk mengetahui data itu tersedia, misalnya ada masyarakat yang menginginkan akses kepada pada layanan kesehatan, cukuplah dengan mengklik saja atau membawa kartu yang kita beri nama kartu SIAT ke pusat-pusat pelayanan. Kalau ada teman, silakan, Nova. Ya, saya hanya menambahkan bahwa SIAT itu terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan pemerintahan yang modern. Pemerintahan yang baik, perencanaan yang baik tanpa database yang baik tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu nanti perencanaan kami juga menganut evidence base, sebuah prinsip yang menuntut akan kebutuhan di lapangan. Baik, terima kasih. Kita akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 1, Tarmizi Karim dan Maksalmina Ali. Salah satu program prioritas adalah meningkatkan investasi melalui pemberian kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan pemberian insentif. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda tempuh terkait sektor keamanan dalam hubungannya dengan investasi? Waktunya kita mulai dari sekarang. Nah, dari memulai membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka di sana tidak ada jalan lain. Kalau ada pilihan kita antara ekonomi, hukum, dan sosial, sudah pasti hukum menjadi di depan. Oleh karena itu kami pikir, di dalam penerapan sistem keamanan di daerah kita, yang paling pokok kita perhatikan bagaimana partisipasi rakyat di dalam pembangunan ini, agar benar-benar tumbuh sebuah kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita membangun sebuah keutuhan negeri ini, NKRI ini yang paling penting kita jaga. Oleh karena hal itu menjadi pokok, maka kami sebutkan di dalam seluruh visi misi kami adalah, pertama sekali perkuatkan dulu leadership di dalam pemerintahan ini. Kemudian bangun sebuah kepercayaan, trust kepada masyarakat. Ketika rakyat sejahtera, dengan kartu-kartu yang kami bagi seperti tadi, kami bagi wilayah pembangunan yang begitu bagus. Semua investasi yang ada, 15 triliun lebih, ini benar-benar terfokus pada kebutuhan rakyat kita. Sehingga dengan terfokus pada kebutuhan rakyat yang seperti itu, maka yang kita dapatkan adalah sebuah bentuk kesejahteraan dan rakyat hidup di dalam bahagia dan sentosa. Maka aspek itulah yang menggiring kita pada sebuah bentuk keamanan yang sifatnya betul-betul komprehensif antara pusat, daerah, dan seluruh desa dan pelosok-pelosok desa akan menggapai kehidupan yang sosial dan bahagia. Baik,
Terima kasih. Habis. Terima kasih dan selanjutnya pasangan nomor urut 5, Muzakir Manaf dan juga TA Khalid. Salah satu prioritas dari program Bapak adalah bidang pendidikan melalui peningkatan kualitas dan saat ini realnya adalah kualitas pendidikan Aceh masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pertanyaannya apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak tempuh agar kualitas pendidikan di Aceh ini meningkat di masa yang akan datang? Kita mulai sekarang. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat Provinsi Aceh lebih jauh ketinggalan dibandingkan provinsi lain. Maka pemikiran pertama adalah guru-guru harus berkualitas dan juga harus diberikan training yang sebanyak mungkin. Karena dengan training sebanyak mungkin guru dapat menyampaikan pendidikan, mutu pendidikan kepada pelajar-pelajar yang lebih semaksimal mungkin. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah dengan dana yang cukup. Dengan dana yang cukup kita akan memprediksikan, akan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya untuk kita buat pendidikan yang lebih maju, yang terarah ke masa hadapan. Masih ada waktu 35 detik. Kita paham bahwa baik Undang-Undang Negara maupun UPA telah sepakat bahwa dana pendidikan sangat besar. Namun kita lihat fakta selama ini memang ada dana pendidikan yang tidak diperuntukkan pada kualitas guru. Kita paham bahwa kualitas anak didik sangat tergantung bagaimana kualitas guru. Maka ke depan kita telah bersepakat dengan Parnas Partai Pendukung, kita akan optimalisasi anggaran yang berfokus pada kualitas guru sehingga akan melahirkan output yang luar biasa, sehingga menjadi kecerdasan anak Aceh yang luar biasa. Terima kasih. Baik, peningkatan kualitas guru itu ya. Baik. Kita akan ke pasangan selanjutnya. Untuk pasangan terakhir yakni paslon nomor urut 3, Abdullah Puteh dan Syed Mustafa Usab Al-Idrus. Salah satu misi dari Panca Bakti Pembangunan Aceh yang Bapak kemukakan adalah pembangunan infrastruktur dan perkotaan. Namun dalam visi misi Bapak hal tersebut tidak dijelaskan. Padahal pembangunan infrastruktur dan perkotaan itu pilar yang sangat penting. Pertanyaannya, apa program-program konkret yang Bapak akan lakukan dalam pembangunan infrastruktur dan perkotaan tersebut? Terima kasih. Yang pertama, infrastruktur ini tentu kita tahu kalau kita membangun sebuah negara, sebuah negeri, infrastruktur merupakan satu faktor utama yang sangat menentukan. Sebagai contoh, kalau kita bikin jalan di tempat yang tidak ada apa-apa, setelah ada jalan, di situ akan terbangun perkebunan baru dan pemukiman baru. Oleh karena itu, kita mencoba seluruh Aceh ada jalan pintas, baik di pantai, di sebelah barat maupun sebelah timur, maupun di tengah-tengah. Jadi jalan-jalan yang ada di seluruh provinsi kabupaten harus bisa diakses. Tidak ada satu daerah pun yang tidak bisa diakses. Hari ini kita lihat misalnya daerah-daerah pedalaman. Misalnya Aceh Tengah, Gaya Luas, Aceh Tenggara, Blangkeceren, agak susah diakses. Untuk mendapat garamnya susah. Jadi prioritas kita membangun infrastruktur adalah daerah-daerah pedalaman, sehingga daerah pedalaman menjadi terakses. Yang kedua, perkotaan. Kita tahu air minum merupakan satu kebutuhan. Hari ini di Aceh kita tahu tidak ada satupun PDAM yang betul-betul baik untuk orang Aceh. Oleh karena itu perkotaan yang akan kita bangun nanti, kita lakukan supaya air minum yang baik, yang sehat ada di seluruh Aceh. Yang kedua, tentang perkotaan ini. Kita tahu di Aceh ini tidak ada kota direncanakan, tapi semua kota jadian. Karena itu kota Banda Aceh akan kita mekarkan dalam arti kata, membuat satelit kota, sehingga tidak terjadi kemacetan-kemacetan. Kalau kemacetan kita buat dengan flyover, itu menjadi bottleneck. Oleh karena itu yang paling tepat adalah membuat satelit kota di tempat yang lain. Terima kasih. Habis. Dan inilah akhir dari seksi ini, sesi pertanyaan penajaman visi misi dari para panelis. Nanti di segmen selanjutnya akan ada pertanyaan seputar isu faktual terkait dengan Provinsi Aceh. Sehingga kita dalam 3 tahun masa jabatan akan bisa menciptakan kesejahteraan, membebaskan kemiskinan di Aceh yang kita cintai ini. Langkah konkret kami adalah membangun tata kelola pemerintahan dengan e-government, yaitu ada e-planning, e-budgeting, dan semua sistem untuk melahirkan pemerintahan yang bersih. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pegang dan pekaya gampung, dan kemudian ada ekonomi yang berbasis agroindustri, dan maritim dan jasa. Sehingga kami bagi wilayah pembangunan ini menjadi 3 zona. Pada zona belakang daerah produksi, mulai Aceh Selatan sampai Aceh Tenggara dengan produksi-produksi unggulannya. Kemudian ada daerah tengah, jasa dan industri kecil, industri rumah tangga, industri kerajinan, dan daerah
maritim, yaitu pantai untuk mensejahterakan nelayan kita. Kemudian ada infrastruktur ekonomi secara menyeluruh untuk menjamin bagaimana ketersediaan untuk aspek-aspek infrastruktur dasar, lampu, air listrik, listrik dan air minum dan secara menyeluruh. Kemudian ada pendidikan yang berbasis karakter, kemudian juga jaminan kesehatan, kemudian penerapan syariat, pembangunan lingkungan, pembangunan wanita yang sangat penting, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nanti kami akan serahkan kartu-kartu jaminan. Untuk ini kita bebaskan pupuk petani seperti ini kami berikan kepada petani. Ini petani miskin semua kita bebaskan pupuk. Dan juga ada asuransi pertanian mereka. Kemudian ada kartu sehat yang akan saya gelunturkan segera. Pada hari-hari pertama pemerintahan kami laksanakan ini. Kemudian ada kartu yang kita katakan kartu sejahtera. Dan inilah yang menjadi harapan masa depan Aceh. Bagaimana Aceh akan menjadi sejahtera dan jaya. Baik, masih ada 20 waktu, mungkin ingin ditambahkan. Dan sudah barang tentu semuanya diperkuat di dalam basis syariat Islam. Oleh karena kita bangun Aceh ini di dalam fondasi akhlakul karimah, sehingga kemudian kita akan melihat bagaimana anak-anak kita masa depan akan melahirkan generasi Qurani yang bisa kemudian mengayomi seluruhnya menjadi panutan untuk daerah yang kita cintai ini. Oke. Baik, waktu habis. Kita akan beralih ke pasangan nomor urut 2, Zakaria Saman, Teuku Alaidin Syah. Waktu Anda 2 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh bermaju dan rakyat bersejahtera untuk semua. Dengan 5 misi, yaitu misi pertama adalah membangun masyarakat dan berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan yang unggul dan terjangkau serta merata seluruh lapisan masyarakat. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki spiritual, moral, etika berpendidikan, memiliki daya saing, memelihara kerukunan antar beragama, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa dengan memperhatikan kearifan lokal, serta memperkuat sistem manajemen kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh. Misi kedua adalah membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui penguatan ekonomi Aceh yang semakin maju, berdaya saing, hingga menyerap tenaga kerja yang banyak untuk seperti industri manufaktur, pertanian, kelautan, perdagangan, sebagainya, jasa, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. Mengurangi kesenjangan disparitas sosial ekonomi secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat kelompok di kabupaten kota yang masih lemah dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi, khususnya kepada keluarga miskin di Aceh untuk dapat akses beras miskin sampai bisa mandiri. Misi ketiga adalah meningkatkan kinerja pemerintah melalui profesionalisme tata kelola perluasan, partisipasi publik dan penegakan hukum yang bermutu dan akuntabel, handal bebas KKN, korupsi dan nepotisme yang baik dan pemerintahan yang bersih, melestarikan perdamaian secara sungguh-sungguh berkelanjutan, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai NKRI, mendorong mencari solusi terbaik menyelesaikan masalah konflik yang lalu sesuai dengan Undang-Undang PA dan turunannya. Misi keempat adalah mewujudkan Aceh yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan serta ramah lingkungan bencana. Misi kelima adalah mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan serta mencegah bencana sosial lainnya. Adapun 6 program unggulan adalah membebaskan biaya operasional pendidikan di semua tingkatan, sekolah dasar, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Kemandirian ekonomi melalui penguatan UMKM dan pertanian, penataan pemerintahan yang good governance, mewujudkan Aceh yang nyaman dan infrastruktur, mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Terima kasih. Terima kasih, saya waktunya habis. Dan selanjutnya pasangan calon nomor 3 untuk pemaparan visi. Kami persilakan Pak Abdullah Putih dan Sayyid Mustafa. 2 menit 30 detik, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Saudara moderator, Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah. Visi misi kami pada kesempatan malam hari ini singkat saja. Bahwa kami telah merekam bahwa Aceh hari ini ibarat satu keluarga yang sedang sakit parah. Sakitnya itu dibuktikan dengan data statistik bahwa Aceh berada pada urutan kedua termiskin di Sumatera. Oleh karena itu, misi kami adalah melawan kemiskinan. Melawan kemiskinan, melawan kemiskinan.
Nah, cara untuk itu adalah yang pertama kami lakukan dengan apa yang disebut revolusi pertanian. Kenapa harus revolusi? Karena yang pertama, kita menggerakkan pertanian karena masyarakat kita 60% itu di sektor pertanian. 60% wilayah Aceh ini pertanian. Kalau kita mensejahterakan Aceh, harus sejahterakan masyarakat tani. Dan masyarakat tani bisa disejahterakan, bahkan bisa diperkaya apabila mereka bisa bertanam padi 2 kali setahun, dan yang 2 kali setahun juga dengan bibit unggul. Dari 4 ton per hektar bisa menjadi 16 ton. Orang tani akan menjadi kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa pemuda-pemuda kita hari ini mencari pekerjaan. Dimanapun dia nggak dapat pekerjaan. Di PNS tidak bisa. Honorer juga tidak dapat. Oleh karena itu harus diciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kami, dalam visi saya dengan Pak Said Mustafa, bahwa semua lahan tidur hari ini di Aceh yang cukup banyak harus diberdayakan. Setiap jengkal tanah Aceh harus produktif. Karena itu kita bikin perkebunan-perkebunan yang unggulan-unggulan dan hasilnya jangan dijual mentah begitu, tapi dibuat agroindustri. Kenapa harus industri? Kita membuat pabrik, dengan pabrik terciptakan lapangan kerja. Terjawablah 2 hal, kemiskinan bisa dipulihkan menjadi kesejahteraan, terjawablah yang kedua, pengangguran menjadi mendapat pekerjaan. Dan yang ketiga adalah, kita hari ini adalah orang-orang yang miskin. Miskin harta, miskin relasi, miskin motivasi. Karena itu kita gerakkan pemuda kita untuk betul-betul bisa ke depan menjadi pemuda-pemuda menjadi harapan bangsa. Nah karena itu hadirin sekalian, tidak ada jalan keluar lain kecuali hari ini kita melawan kemiskinan. Program kami adalah melawan kemiskinan dengan tuntas, dengan mengambil kepada masyarakat. Terima kasih. Pasangan nomor urut 3. Kita akan beralih ke pasangan selanjutnya, yakni pasangan nomor urut 4, Zaini Abdullah dan Nazarudin. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Aceh yang kami cintai dan seluruh pemirsa yang menyaksikan. Visi kami nomor 4 adalah berkhidmat membangun Aceh berperadaban yang unggul, inovatif dan tanpa korupsi. Visi pembangunan yang mulia tersebut akan kami capai dengan segenap usaha untuk nomor 1, meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat. Yang kedua, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Aceh dan perdamaian Aceh. 3, mengembangkan pembangunan ekonomi syariah dan berkelanjutan. 4, meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dasar, publik dan ekonomi. Komitmen saya adalah untuk melanjutkan moratorium tambang, sawit dan menentang penebangan hutan, bukan hanya untuk menyelamatkan lingkungan, tapi untuk warisan generasi Aceh di masa depan. Perhatian kami yang khusus adalah pada pengembangan peradaban Islam, pendidikan daya dan perempuan lewat berbagai kebijakan adalah ikhtiar dan harapan mulia untuk generasi Aceh masa depan yang hebat dan bermartabat. Selama kepimpinan kami, bukan hanya untuk pembangunan fisik yang berhasil kami bangun, tapi kami juga mengutamakan pembangunan karakter dan penguatan nilai-nilai Islam. Yang paling penting adalah perdamaian Aceh telah berhasil kita capai dan kita jaga dan kita rawat bersama, dan akan terus kita jaga perdamaian ini sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan. Saya, Zaini Abdullah dan Nazarudin, bukan hanya bekerja untuk Aceh pada hari ini, tapi kami juga berfikir untuk bekerja dan berjuang untuk masa depan Aceh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor 5, Muzakir Manaf dan T.A. Khalid. Waktunya 2 menit 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati para hadirin dan seluruh rakyat Aceh yang kami cintai dimanapun berada. Visi kami, izinkan kami
di tengah keterbatasan waktu untuk menyampaikan visi dan misi kami, yang juga cita-cita besar kita bersama, yaitu Aceh yang sejahtera, berdaulat dan bermartabat berdasarkan MOU Helsinki dan Undang-Undang PA dalam bingkai NKRI. InsyaAllah akan kita wujudkan dalam 11 misi yang kami ringkas menjadi 5 prioritas utama kerja pemerintah Aceh ke depan yang kami sebut dengan program 5K. 1. Keimanan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, kewenangan besar dalam mengelola self-government, kemandirian self-government. Yang ketiga, kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Yang keempat, kapasitas SDM yang mampu mewujudkan kembali kejayaan peradaban dan keabadian perdamaian. Yang kelima, kelola pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat. Semua cita-cita ini akan dapat terwujud dengan dukungan segenap masyarakat Aceh, baik di kampung maupun yang di kota. Seraya memohon dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala Aceh yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 24 detik, ingin dilanjutkan mungkin pasangannya. Alhamdulillah, terima kasih para hadirin pemirsa sekalian. Dengan singkat waktu kita telah menyampaikan, tapi alhamdulillah dengan dukungan parlimen yang begitu kuat, kita telah didukung 60% kursi parlimen. InsyaAllah cita-cita visi misi kami akan dapat kami laksanakan dengan baik, InsyaAllah demi bangsa Aceh. Amin. Baik. Terima kasih pasangan nomor urut 5. Kita akan ke pasangan nomor urut 6 sekarang. Irwandi Yusuf, Nova Iriansyah. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Mohon untuk tidak memberikan tepuk tangan di saat akan berbicara atau saat sedang berbicara. Kita akan mulai 2 menit 30 detik dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang terhormat, rakyat Aceh dimanapun berada yang kami muliakan, sesungguhnya visi dan misi yang akan kami sampaikan ini, kami yakini akan menjadi visi misi pemerintahan Aceh 2017-2022, tentu dengan dukungan semua rakyat Aceh, dan yang pasti insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Visi kami artikulasikan sebagai terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih dan melayani. Cita-cita mulia ini akan diwujudkan dalam 9 misi yang insya Allah alhamdulillah sudah kami update, sudah kami perbaharui sesuai dengan apa yang berkembang di lapangan dan memperhatikan semua pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Klaster dari pengembangan visi kami dalam bentuk misi, yang pertama adalah terkait dengan tata kelola pemerintahan, kita akan melakukan reformasi birokrasi dan revitalisasi fungsi perencanaan daerah. Nanti kami akan mengenalkan apa yang kita sebut sebagai base of field. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Yang ketiga, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mulai dengan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, penyediaan infrastruktur strategis, dan memberi akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi, industri jasa kreatif yang tidak hanya berdampak kepada perluasan lapangan kerja, namun juga memberi stimulan terhadap tumbuhnya entrepreneur baru melalui perluasan akses permodalan. Keempat, klaster yang terakhir, dalam konteks penguatan integritas masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pendidikan berkarakter dan penerapan syariat Islam yang mencerminkan kearifan budaya Aceh secara utuh dalam rangka memperkuat nilai-nilai nasionalisme.
Yang terakhir, semua kita lakukan berdasarkan kesetaraan gender, perlindungan hak anak, dan memenuhi kaedah pembangunan Kita berikan tepuk tangan untuk semua pasangan calon yang sudah menyampaikan visi misinya. Dan nanti di sesi berikutnya kami akan menghadirkan penajaman dari visi